Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana bi majlisi ilmi wa taqwa warzaqana at-taufiqa wal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla wa ala wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul maulanal adzim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari yang sangat dimuliakan ini, hari Jumat ba'da subuh di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama berkumpul dalam majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kajian rutin kitab Al-Hikam di pesantren online RFM. Sebuah kenikmatan yang pantas kita sambut nikmat tersebut dengan kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada panutan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kirim Fatihah kepada musannif kitab Al-Hikam wa ila hadrati Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin A'ta'illah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada suaranya Pak Sugeng Madiun? Ada suaranya? Ada? Halo? Ada Pak Ustadz, jelas. Ke Madiun jelas ya? Alhamdulillah. Jelas. Ya. Ke Bengkulu juga jelas. Alhamdulillah. Jelas Pak Ustadz. Kita lanjutkan kemarin 78, 79. Sekarang hikmah yang ke-80. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-bastu ta'khudun nafsu minhu hadzuha biwujudil farohi wal qabdu la hazon li nafsi bihi. Itu judulnya di hikmah yang ke-80 ini.
di dalam keadaan lapang, al-bastu, hawa nafsu dapat mengambil bagian karena gembira. Sedang dalam keadaan sempit, yaitu qabdu, tidak ada bagian sama sekali untuk hawa nafsu. Itu judulnya di hikmah yang ke-80 ini. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah kita ketahui di hikmah sebelumnya, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, basatoka kaila yubgiyaka ma'al qabdi wa qabadoka kaila yatrukuka ma'al basti. Kemarin sudah dibahas bahwa terkadang kita dijumpakan oleh Allah dengan keadaan hati bastu, dan terkadang kita dijumpakan oleh Allah dengan keadaan hati qabdu. Bastu adalah suasana hati yang lapang. Lapang itu jembar, senang hati itu. Ada senangnya hati karena ada sebab, seperti kemarin sudah disampaikan, sebab dapat untung, sebab apa saja. Ada yang tanpa sebab, ada sedih yang bersebab, ada juga sedih yang tidak bersebab. Ada bastu bisababin, ada bila sabab, ada juga qabdu bisababin, serta ada qabdu bila sabab. Itu kemarin sudah dibahas. Jadi intinya tentang bastu dan qabdu ini, seorang muridin keadaan hatinya terkadang berjumpa dengan keadaan lapang, terkadang juga bertemu dengan keadaan sempit. Nah, seorang arifin yang awal, artinya seorang arifin yang baru jadi arifin, yang sedang belajar jadi arifin, dia lebih senang dalam keadaan qabdu. Nah, itu seorang arifin yang awal, yang baru-baru menjadi arifin, dia lebih senang dengan keadaan qabdu daripada keadaan bastu. Qabdu bastu itu seperti apa? Ya kemarin sudah akan dibahas. Qabdu itu sempit hati, banyak masalah, banyak musibah, banyak keadaan-keadaan yang kita tidak inginkan, banyak keadaan-keadaan yang kita sangat tidak inginkan. Itu adalah qabdu, sehingga hati itu sempit terasa. Nah, di hikmah ke-80 ini, al-bastu tahudun nafsu minhu, keadaan lapang itu akan ada peran, yang akan berperan, yang akan merasa subur dalam keadaan lapang. Terkadang kalau kita tidak kontrol adalah nafsu kita. Si nafsu itu akan merasa subur jika dalam keadaan bastu, jemar. Biwujudil farohi, dengan adanya gembira. Tukang dagang dapat untung dari dagangnya, itu akan gembira hatinya. Badannya sehat, senang hatinya. Terus segala urusannya lancar, senang hatinya. Itu adalah bastu.
Nah, yang ditakutkan oleh arifin yang awal, ini arifin yang awal, arifin yang permulaan masuk maqam arifin. Orang arifin yang awal takut kalau bertemu bastu, kalau bertemu keadaan lapang. Karena jarang sekali orang yang bisa selamat diuji dengan kelapangan. Kan bahasanya begini, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kehidupan kita, mati kita, apapun yang terjadi pada diri kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji. Kita itu untuk ujian. Hidup ini untuk ujian. Datang bahagia ujian, datang susah ujian. Jangan dikira oleh ibu-ibu, bapak-bapak jamaah RFM, ujian itu datang musibah saja. Dagang rugi, ujian. Badan sakit, ujian. Rencana gagal tidak tercapai, ujian. Jangan dikira hanya itu ujian. Tetapi ada ujian yang terkadang diuji dengan hal ini, banyak orang yang tidak lulus. Mana? Yaitu ujian dengan keadaan bastu, ujian dengan keadaan lapang. Uangnya banyak, badannya sehat, bisnisnya lancar, urusannya mudah, segala yang ia inginkan berhasil, apa yang ia cita-citakan lancar. Itu ujian. Nah, terkadang diuji dengan itu, manusia banyak yang tidak lolos. Kenapa Arif lebih suka dengan keadaan qabdu? Kenapa orang yang sudah mengenal Allah, orang yang sudah ma'rifat, tetapi orang ma'rifat itu kan ada dua. Ada orang ma'rifat yang baru ma'rifat, yang ini nih yang baru ma'rifat. Yang baru ma'rifat itu senang dia kalau dalam keadaan qabdu sempit. Karena dengan keadaan qabdu sempit, dia jadi semakin dekat dengan Allah. Karena kalau keadaan bastu, itu akan menjadikan dia kadang-kadang terlena dengan kebahagiaan. Makanya arifin ini lebih senang dengan keadaan qabdu. Tetapi kalau arifin yang sudah di puncak arifin, tidak ngaruh kalau arifin yang sudah ada di puncak arifin. Artinya orang arifin yang sudah ada di puncaknya, yang sudah ada di maqam i'tidal, wal i'tidalu huwa min ahli nihayatil arifin. Orang yang sudah ada di maqam i'tidal, dari makom arifin yang terakhir, wa maqamil jam'i. Orang yang sudah dalam hal makom ini, ia tidak tahu bastu, ia tidak tahu qabdu, tidak berpengaruh kepada dirinya, mau keadaan lapang, mau keadaan susah, tidak pengaruh terhadap hatinya. Hatinya tetap merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah yang ke-80 ini untuk arifin, tapi arifinnya yang awal-awal baru jadi arifin. Atas Ibu? Atas Bu? Jadi seakan-akan begini. Kalau arifin yang baru-baru mengenal Allah nih, yang sudah lewat jadi muridin, baru masuk arifin, dia itu lebih senang kalau keadaan itu qabdu, sumpek. Walaupun badannya sakit, pakai roda didorong-dorong, tetapi tangannya megang tasbih, baca sholawatnya banyak. Walaupun usahanya sedang bangkrut, tetapi lidahnya itu untuk baca Al-Quran sangat ringan. Walaupun ibadahnya, walaupun
usahanya, kehidupannya sedang tidak baik-baik saja, tetapi hatinya sangat baik hubungan dengan Allah. Nah, kenapa seorang arif yang baru menjadi arifin lebih suka dengan keadaan sumpek sempit, yaitu qabdu, banyak sakit hati, itu qabdu namanya. Banyak hinaan dari saudara karena dulu hidupnya maju, sekarang hidupnya susah. Banyak hinaan, banyak cacian, banyak fitnahan, itu qabdu. Kenapa seorang arifin yang baru masuk arifin lebih senang diberi keadaan qabdu daripada diberi keadaan bastu, diberi keadaan lapang? Alasannya ada dua. Apa alasannya? Satu, karena sulit menjaga adab di saat lapang. Karena sulit menjaga adab di saat bastu. Di saat, maksudnya menjaga adab gimana? Di saat diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kemudahan, mudah hidupnya, mudah urusannya, sehat badannya, diuji dengan hal itu, sulit, jarang orang yang bisa lolos. Kebanyakan orang tidak lolos. Lagi sengsara, memohon kepada Allah, ya Allah, tolong berikan rezeki yang berlimpah kaya untuk bekal ibadah. Diberi kemudahan, baru diberi kekayaan sedikit, sholatnya sudah mulai terganggu, ngajinya sudah mulai berhenti, ibadahnya sudah mulai berkurang. Betul tidak Ibu? Banyak yang begitu kan? Betul Pak Ustaz. Nah, iya ini kan tidak semua maksudnya. Tetapi kebanyakan orang itu tidak, banyak yang tidak lolos diuji dengan kebaikan. Gitu loh. Kebanyakan manusia itu tidak lolos diuji dengan kebaikan. Mungkin Ibu bisa, sudah bisa Ibu, tetapi banyak orang yang tidak lolos diuji oleh kebaikan. Al-Quran yang mengatakan tidak mungkin bohong. Mungkin kita udah bisa, tetapi yang lain tuh banyak. Kalau diuji dengan keburukan, kalau diuji dengan kepahitan, diuji dengan hati sakit, banyak hinaan, banyak cacian, banyak cercaan, lolos. Bangun malam karena sakit hati, ambil tasbih, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, 5.000 kuat. Kenapa? Karena sakit hatinya. Tuh. Tetapi kalau dikasih senang sama Allah, dikasih senang diuji, padahal senang juga ujian sama. Begitu dikasih senang, kemarin hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, sambil mohon minta tolong sama Allah. Begitu dikasih senang, wah, kata malaikat, kemana ini? Bangun tidurnya kesiangan. Terus waktu ibadah di akhir-akhir. Nah itulah. Itu. Jadi orang-orang awam disangka ujian itu merupakan sebuah sakit, rugi, kesedihan. Itu disangkanya. Padahal hidup senang pun itu ujian. Badan sehat pun itu ujian. Bahkan justru orang-orang para arifin yang permulaan lebih memilih qabdu. Karena alasannya, satu, sulit menjaga adab di saat lapang. Memang bagaimana di saat lapang menjaga adab? Menjaga adab di saat lapang adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Allah berikan hidup kepada kita. Allah berikan mata kepada kita. Dengan mata ini bisa melihat. Bukan hanya Allah memberikan mata saja, tetapi Allah pun memberikan mampu mata ini bisa melihat. Nah,
Maka kita syukuri mata ini dipakai untuk hal-hal yang menjadi ibadah, dikembalikan kepada Allah. Melihat hal-hal yang jadi ibadah, melihat Al-Quran, melihat apa saja yang jadi ibadah, melihat gunung, melihat tumbuh-tumbuhan, melihat manusia, melihat makhluk, menjadi ingat kepada Allah. Itulah syukur. Nah, sulit syukur seperti itu. Menjadi ingat kepada Allah sulit kadang-kadang kalau mendapatkan nikmat. Bahkan ada ulama yang mencontohkan, Bu. Kalau kita kan sulit. Begitu melihat makhluk, kita sulit untuk ingat kepada Allah. Begitu melihat gunung, mata melihat gunung, hati pun ikut melihat gunung. Karena hati ini terhijab oleh makhluk, yaitu gunung. Nah, padahal ada satu dianalogikan seperti ini. Seperti kapas. Kapas itu dipintal-pintal menjadi benang. Kapas dipintal-pintal menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain. Kain dijahit menjadi baju. Betul tidak, Ibu? Sekali lagi. Kapas dipintal-pintal menjadi benang. Benang ditenun menjadi kain. Kain dijahit menjadi baju. Sebenarnya baju itu dari kapas. Itu kan? Tapi kita tidak bisa melihat. Kalau melihat baju, melihat kapas. Kalau melihat baju, ingat ke kapas. Tidak bisa. Nah, sebenarnya baju itu dari kapas kalau diurut-urut. Melihat baju itu kapas. Contohnya seperti gini. Pandang baju, kelihatan kain. Pandang kain, kelihatan benang. Pandang benang, kelihatan kapas. Jadi, benang dari kapas, kain pun dari kapas, baju pun dari kapas. Nah, yang jadi masalahnya, kalau kita melihat baju, kita tidak bisa ingat bahwa baju itu dari kapas. Itu contoh. Maksudnya bukan mau ngebahas kapas, tetapi kita mata ini melihat gunung. Gunung itu ciptaan Allah. Allah menciptakan gunung, terlihat oleh kita. Mata kita yang melihat gunung, ciptaan Allah. Bisa melihatnya pun ciptaan Allah. Kita merasakan nikmat indah, itu Allah yang mentakdirkannya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, tapi kenapa banyak terjadi melihat gunung lupa kepada Allah yang menciptakannya? Hanya, Masya Allah, bagus sekali ya, gunung itu indah banget, indah banget. Itu sudah lumayan, ada masalah. Tetapi yang jadi masalahnya, apakah masalahnya itu didorong oleh hati yang iman, hati yang sadar? Masya Allah itu kan artinya masya'a, perkara yang menghendaki Allah. Jadi kehendak Allah. Atau bahasa Masya Allahnya refleks, karena ada ya orang yang mengatakan Masya Allah refleks, bukan dari kesadaran perasaan. Lihat gunung, Masya Allah, indah sekali. Kalau pakai perasaan, Masya Allah itu jadi ibadah yang luar biasa. Karena dengan kata-kata Masya Allah, jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, arifin yang sudah mengenal Allah, karena dia mengenal Allah yang maha kaya, Allah yang maha
Ghafur, Allah yang maha baik, Allah lah segalanya. Karena dia baru masuk jadi arifin, dia takut terganggu. Sehingga dia itu lebih memilih qabdu. Lebih memilih senang aku dalam keadaan sempit. Karena dalam keadaan sempit, aku bisa semakin merasa dekat dengan Allah. Kenapa? Alasannya tadi. Kenapa arifin yang permula arifin lebih suka keadaan qabdu? Alasannya satu, karena sulit menjaga adab di saat lapang. Yang kedua, alasannya waktu lapang itu sesuai dengan nafsu. Nah, waktu lapang itu sesuai dengan nafsu. Nih, mana lahadon li nafsin bihi. Wal qabdu lahadon li nafsi bihi. Jadi, kalau dalam keadaan sempit, tidak ada bagian pada nafsu. Kalau lagi senang, nafsu itu berperan. Ya kalau lagi sempit, kehidupannya lagi susah, nafsunya juga nggak ada. Masa lagi susah, nafsunya ingin beli ini, ingin kemana, ingin melakukan apapun, tidak akan bisa karena keadaan sempit. Nah, yang lemah itu adalah nafsunya. Itulah alasan orang arifin yang awal lebih memilih qabdu daripada bastu. Karena dua alasannya. Satu, sulitnya menjaga adab di saat lapang, di saat bastu. Yang kedua, karena waktu lapang itu sesuai dengan nafsu. Artinya di saat bastu itu sesuai dengan nafsu, sesuai dengan keinginan nafsu. Kalau segala mudah itu nafsu senang. Kalau segala ada itu nafsu senang. Ingin melakukan apapun nafsu yang senang. Nafsu ini selalu mengincar. Tetapi di saat sempit, nafsu tidak ada bagian. Itulah alasan orang awam arifin, orang permulaan arifin lebih memilih dalam keadaan qabdu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah bapak-bapak ibu-ibu. Jadi ilmu mengenal Allah atau ma'rifat, ilmu ma'rifat itu bukan urusan dohir, tetapi urusan kebatinan. Bukan kebatinan itu bukan ilmu jeblak, bukan ilmu mukul jarak jauh, dicubit lagi tidur dari jauh, itu namanya sihir. Ilmu kebatinan itu adalah ilmu daleman. Ilmu daleman itu ilmu tentang ruh, ilmu tentang sir, ilmu tentang qalbu. Termasuk ilmu kebatinan adalah ilmu ma'rifat. Batin itu di dalam maksudnya. Allah memberikan karunia ma'rifat kepada orang yang ia kehendaki. Orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi seorang arif billah, seorang yang mengenal Allah, itu Allah sekehendaknya. Jadi tidak ada jaminan ilmu agamanya banyak lalu dia bisa ma'rifat. Tidak ada jaminan dia seorang ustadz mempunyai pesantren besar sehingga dia menjadi seorang ma'rifat, seorang arif billah. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan dirinya ahli dalam bidang ibadah, dia seorang ma'rifat. Tidak ada jaminan. Itu. Karena apa? Karena kemakrifatan adalah pemberian Allah dan Allah memberikan sekehendaknya. Terkadang banyak wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka semua kurang begitu pintar dalam ilmu syariat, tetapi diberikan kelebihan. Dia memahami ilmu ma'rifat. Orang awam banyak yang tidak begitu pintar ilmu agama. Al-Quran tidak ketalar. Banyak seperti anak-anak zaman sekarang tahfidzul Quran.
tetapi hatinya mengenal Allah, bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, hatinya bisa ma'rifat kepada Allah. Nah, itulah ibu-ibu, bapak-bapak. Imam Ahmad Ibnu Athaillah mengatakan, kata Syekh Ibnu Athaillah, lebih baik berteman dengan orang yang bodoh tetapi bisa menahan hawa nafsunya daripada berteman dengan orang yang pintar tetapi diperbudak oleh hawa nafsunya. Nah, itulah bapak-bapak, ibu-ibu, hikmah yang ke-80. Al-bastu takhudun nafsu minhu hadduha biwujudil parohi wal qabdu lahadon li nafsi fihi. Jadi di dalam keadaan lapang, hawa nafsu dapat mengambil bagian karena gembira, dan di dalam keadaan sempit tidak ada bagian sama sekali untuk hawa nafsu. Oleh karena itu, di saat kita ditemukan oleh Allah dengan keadaan bastu, jangan terlalu gembira sehingga gembira itu membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dalam keadaan bastu, segala mudah, segala senang, hidup mudah, hidup subur, jangan menjadikan sebuah kesombongan. Karena bastu yang menimpa diri kita, karena Allah Maha Kuasa, suatu saat sedang bastu dibalikan oleh Allah menjadi qabdu. Allah itu sangat kuasa. Begitupun kesempitan yang dirasakan, jangan menjadikan putus asa dari rahmat Allah, karena Allah itu kuasa. Dari qabdu dipindahkan ke bastu, dari bastu dipindahkan ke qabdu. Saat bastu kita harus bersyukur, dan saat qabdu kita harus bersabar. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.